saya akan memperkenalkan speaker kita hari ini ya, seorang ibu yang cantik luar biasa, Ibu Mei Yin Yang ya. Ibu Mei Yin ini adalah owner of Wisdom of Life dan founder of Master Key Element. Nah ya, beliau sudah mengalami life transformation setelah menekuni Chinese Metaphysics selama 5 tahun terakhir. Beliau ini aktif memberikan seminar dan konsultasi, baik klien perorangan maupun koperasi. Dari klien artis ada trainer, coach, pengusaha, perusahaan food, provider internet nasional, resto franchise nasional juga, koperasi, perbankan, dan masih banyak lagi yang saya tahu sangat sibuk sekali ibu ini. Nah, jasa konsultasi yang diberikan meliputi Feng Shui, life profiling, the art of hidden world of business, face reading, dan lain-lain. Jadi ini bisa baca muka dia. Muka saya tetap bagus Bu ya. Ya. Oke, saya persilakan Bu Meiyan untuk berbagi ilmu ya buat teman-teman, dan jangan lupa kalau teman-teman nanti ada pertanyaan silahkan jangan sungkan, tolong di Q&A ya, diketik nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab setelah presentasi sharing dari Ibu Meiyan. Kita close luar biasa Bu Meiyan. Silakan Bu Meiyan. Terima kasih. Oke, Pak Andreas, terima kasih banyak. Untuk teman-teman di sini juga, slide-nya nggak bisa Pak, nggak bisa berubah, sorry. Bentar ya. Ada yang belum? Ya, oke. Ya, tema kita pada siang hari ini adalah Property for Prosperity, gitu ya Pak Andreas ya, dan teman-teman di sini. Ya, barangkali Anda sebagai investor, owner, ataupun mencari properti yang terbaik. Kenapa harus mencari properti, memilih properti yang terbaik? Nah, properti sendiri itu kan adalah kepemilikan ya, hak milik, kepemilikan, niat baik, kemudian juga aset, karya cipta, intelektual, nah semuanya itu bisa kita miliki. Nah, sifat properti ini kan bisa kelihatan dan tidak kelihatan ya. Nah, bagaimana properti ini bisa memberikan prosper kepada hidup kita? Itu yang perlu kita tahu, dan semua orang juga mau pastinya, teman-teman dan saya juga mau kan. Nah, kebanyakan orang itu membeli properti di saat yang tidak tepat atau memberi properti secara kepepet. Nah, kok bisa gitu? Iya, kalau tidak kepepet nggak beli gitu. Padahal dengan kepepet itu belum tentu hasilnya bagus gitu, belum tentu kita bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, di sini saya akan mengulas bagaimana cara mendapatkan properti yang bisa memberikan prosperity kepada hidup kita semua. Nah, prosperity sendiri it's not about money. Jadi kita perlu tahu bahwa yang namanya prosperity itu bukan hanya uang, tapi apa? Hubungan baik dengan sesama manusia, kemudian kebahagiaan dengan keluarga, betul kan? Kemudian apa lagi? Ya, saya bisa bagus karirnya, saya bisa meningkatkan promosi, jabatan, kemudian saya bisa menjalani kehidupan ke depannya lebih baik lagi. Apa iya sih Feng Shui ataupun properti ya, itu bisa memberikan hal-hal tersebut? Banyak orang yang tidak percaya, banyak yang tidak percaya. Padahal zaman dulu Feng Shui ini sendiri dipakai oleh keluarga kerajaan ya, untuk melayani raja dan semua perdana menterinya gitu, untuk melakukan hal yang terbaik di saat yang terbaik pada waktu yang tepat bersama dengan orang-orang yang tepat. Jadi ketika Feng Shui waktu ribuan tahun yang lalu sudah dikompilasi, sudah dipakai, digunakan, sebagaimana mestinya tidak boleh keluar kemana-mana karena hanya rahasia keluarga kerajaan. Nah, sejak menjadi negara komunis, maka Feng Shui itu sendiri menyebar kan, agak bergeser ke Taiwan dan Hong Kong. Bahkan sekarang ini menjadi way of life. Kenapa? Karena memang Feng Shui itu bisa memberikan prosperity, ya, prosperity kepada hidup manusia pada umumnya dan mereka yang menerapkan pada khususnya. Oke? Nah, prosperity ini juga meliputi ketika kita merasa bahagia setiap hari. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi bagaimana saya bisa mempunyai tujuan hidup,
saya bisa menjalani kehidupan ini ke depan lebih baik, ya, punya outcome, punya target, dan yang lebih penting bangun dalam keadaan yang selalu sehat, bahagia, dan bisa mengatakan, oh, this is my life is great. Gitu. Itu yang saya inginkan supaya kita nanti bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut, ya. Nah, untuk mengetahui Feng Shui lebih lanjut, kita harus tahu attitude yang benar mengenai Feng Shui itu sendiri. Banyak orang yang salah tafsir mengenai Feng Shui. Dianggap Feng Shui itu sebagai sebuah jimat, sebagai sesuatu yang instan, yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kehidupan manusia, gitu kan? Nah, kita harus tahu bahwa yang pertama, Feng Shui bukan agama, ya. Feng Shui adalah universal, karena it's all about energy. Semua tentang Feng Shui itu bagaimana cara kita energi, ya, bekerja untuk kehidupan manusia. Saya mencintai orang, itu energi. Saya membenci orang lain, itu energi. Saya bekerja, itu energi. Ya, saya makan, saya tidur, kemudian saya sekolah, saya belajar, itu semua adalah energi. Kita tidak sadar, ketika orang tidak punya energi, maka kita tidak bisa hidup. Begitu pula jika energi kita rendah, maka kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah. Nah, bagaimana cara menaikkan energi kita? Salah satunya adalah dengan memperbaiki Feng Shui. Ya, karena sangat simple. Filosofi Feng Shui sendiri sangat simple. Yang pertama adalah temukan Qi yang terbaik di sekitar kita. Ya, Qi ini bisa meliputi diri kita sendiri, kemudian environment kita, lingkungan, rumah, dan orang-orang yang berhubungan dan berelasi dengan kita. Nah, tap into good Qi. Jadi artinya, jika kita melakukan dan mengaktifasi terus-menerus pada Qi yang baik, Qi yang positif, Qi yang menguntungkan, maka hasilnya akan luar biasa. Kemudian circulate Qi itu di dalam rumah ataupun di dalam diri kita sendiri. Karena apa? Kita bisa memberikan yang terbaik untuk rumah kita, menghidupkan area-area yang memang bagus jika kita pergunakan secara aktif, ya, itu salah satunya. Memberikan juga relasi-relasi yang pada kita itu relasi menarik orang yang tepat ke dalam hidup kita. Juga untuk meningkatkan karir, ya. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus terintegrasi dulu. Jadi selain Qi ini kan semuanya Qi, ya, energi. Itu kita harus bisa terintegrasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, banyak orang, ya, ketika tidak sinkron, tidak alignment, maka banyak hal yang memang tidak bisa tercapai, gitu kan? Kenapa? Ya karena tidak ada integrasi antara ketiganya. Nah, yang paling benar adalah ketika kita bisa memilih environment atau lingkungan yang tepat, maka itu bisa menaikkan energi level kita. Ya, oke. Bagaimana kita menggunakan energi ini, energi yang baik? Ya, kita tahu bahwa di dalam Feng Shui, ya, di dalam Feng Shui, Qi itu disebarkan oleh angin dan dikolek atau dikumpulkan oleh air. Nah, Qi sendiri itu merupakan kombinasi dari dua ini, gunung dan air. Ya, artinya apa? Di dalam Feng Shui ada dua hal ini. Gunung adalah konotasi dari yin dan air adalah konotasi dari yang. Seperti itu. Nah, gunung itu mewakili aspek kesehatan manusia, kemudian juga relasi manusia, faktor-faktor manusia lainnya. Nah, kalau air itu melingkupi dan mewakili faktor keuangan, aktivitas, kemakmuran, kesejahteraan manusia. Jadi dua faktor ini memang sangat penting di dalam Feng Shui, ya. Nah, bahkan kalau di beberapa daerah gitu ya, itu menganggap bahwa air itu memang sumber kehidupan, gitu. Menganggap bahwa ada beberapa real estate juga akan membangun beberapa danau-danau, kemudian kolam-kolam gitu kan. Kenapa? Karena bisa mengkoleksi lebih bagus. Nah, seperti itu. Oke?
Nah, Feng Shui sendiri sebenarnya meliputi 3 hal ini, ya. Tidak lepas dari hanya 3 hal ini. Jadi Feng Shui bukan merupakan jimat ataupun satu, ini hanya tools ya Feng Shui ya. Bukan satu keyakinan ya, keyakinan baru, enggak. Feng Shui ini hanya 3 hal ini, yaitu direction, location, dan time. Ini yang paling penting di dalam Feng Shui ya. Direction, bagaimana kita menuju ke arah tersebut. Ya, di lokasi mana? Lokasi yang bagus chi-nya, tidak blocking, yang bisa menghasilkan chi yang baik, ya, yang bersih seperti itu. Kemudian dan waktu. Ya. Maka kalau ada Feng Shui bilang orang mencari rumah itu hadapnya harus pas. Ya, lokasinya harus yang terbaik. Lokasi yang terbaik. Kemudian waktunya juga harus tepat, karena itu mengikat energi yang terbaik pada saat itu. Ya. Sehingga orang kalau pilih rumah itu ada yang bilang jodoh-jodohan, kan? Kok kayaknya saya masuk rumah ini, saya lihat langsung seneng, itu berjodoh dengan rumah tersebut. Saya yakin juga Anda semua di sini berjodoh, ya, karena kita bisa ketemu, ya. Anda pasti udah membuat satu pemikiran niat baik bahwa saya mau menjadi investor, ya, mungkin seperti itu kan. Nah, bagaimana caranya? 3 hal ini secara Feng Shui harus ada di dalam mindset kita. Kita harus bisa menemukan rumah dengan arah yang terbaik, yang sesuai dengan diri kita, kemudian lokasi strategis, dan waktu yang tepat. Banyak orang nggak ngerti kapan waktu yang tepat untuk membeli properti. Ya, membeli properti, rumah hunian, ataupun apartemen, ya. Kalau saya boleh bilang, ya, yang tepat adalah waktunya sekarang ini. Yang tepat adalah tahun ini. Gitu. Kenapa? Karena nanti saya akan bilang di belakang, saya akan ceritakan kenapa. Tetapi yang pasti, semakin lama yang namanya properti itu akan semakin mahal. Dan jika Anda menunda untuk tahun ini, maka Anda tidak akan bisa punya tabungan, gitu kan? Karena kedepannya nanti itu sudah berubah semua energinya. Sudah berubah semua. Kita mengarah kepada satu hal, periode baru, ya. Nah, bagaimana saatnya kita mengunci periode yang sekarang ini dengan membeli properti yang tepat, membeli dan memilih. Di periode baru nanti akan lebih susah untuk mendapatkan properti dengan 3 hal terbaik ini. Gitu. Oke? Ya. Kalau secara klasik dan otentik Feng Shui, kita hanya menganut 3 hal, yaitu yang pertama itu yin yang. Segala sesuatu itu ada 2 kan, pagi, malam gitu kan, siang dan malam, kemudian A atau B, kemudian segala sesuatu itu ada 2 gitu. Jadi keseimbangan, ini membentuk satu perfection, ya, keseimbangan alam. Itu yang dianut dari teori Feng Shui otentik. Jadi bukan seperti Feng Shui sekarang, itu kan banyak sekali ya simpang siur mengenai arti Feng Shui itu sendiri sehingga menjadi salah kaprah. Kita bisa salah tafsir di situ. Bukan berarti dengan barang taruh kodok uang, wah besok jadi ada uang jatuh dari langit gitu kan. Atau mungkin di resto tuh pakai yang kucing begini-gini ya. Kucing Jepang itu, nah itu semua adalah pengembangan dari Feng Shui psikologi. Tapi intinya, authentic Feng Shui itu hanya 3 hal ini. Yin Yang yang pertama, sehingga membentuk keseimbangan. Kemudian Pakwa. Pakwa itu adalah 8 bidang kehidupan, 8 trigrams. Itu bisa dilihat, bisa ada pemetaan di situ, ya, 8 bidang kehidupan yang bisa kita jalani sebagai manusia. Di situ ada petanya. Jadi kalau misalnya rumah Anda menghadap utara artinya apa? Rumah Anda di zona selatan itu artinya apa? Seperti itu. Kemudian juga ada 5 elemen di sini. Jadi 3 hal ini yang kita pakai. 5 elemen, 5 yang ada di alam ini semuanya terbagi di dalam 5 elemen. Nah, kolaborasi dari ketiganya ini menghasilkan sesuatu yang namanya memang Feng Shui yang bisa kita manfaatkan. Dan yang paling penting ini, Pak. Kita tidak tahu bahwa ternyata manusia itu sejak lahir sudah membawa yang namanya kemampuan atau
atau kapasitas sejak dilahirkan. Oke. Yang pertama adalah heaven atau timing. Kita tidak bisa memilih dengan orang tua siapa kita dilahirkan, ya. Kemudian kita juga dilahirkan dengan membawa satu potensi atau 2 atau 3 atau 4 yang semuanya itu sudah ada dari sononya, ya. Itu adalah heaven atau timing. Ini bisa diukur berpola. Bisa diukur seperti cara kita mengukur yang namanya waktu. Waktu di dalam alam semesta ini kan, kita tahu bahwa 1 tahun 365 hari. Kemudian 1 minggu ada 7 hari. Nah, seperti itu. Itu adalah waktu yang terukur, yang bisa kita ketahui, gitu. Jadi sebelum ada yang namanya tes-tes psikologi, ya, assessment apapun, ya, bagaimana cara kita mengetahui potensi diri tanpa hal-hal tersebut. Jadi Feng Shui ini merupakan tools, sebenarnya merupakan tools yang bisa mengetahui potensi diri kita itu apa. Kadang-kadang kita harus disadarkan dari orang lain, dari orang-orang di sekitar kita. Potensi kita apa sih gitu? Potensi yang memang bawaan kita gitu. Kemudian yang mempengaruhi lagi dari kehidupan manusia secara Chinese metafisik ini adalah earth atau environment. Itu Feng Shui. Nah, bagaimana cara kita berkolaborasi dengan alam, menyelaraskan alam, ya. Nah, ini yang memberikan kita frekuensi untuk hidup, gitu. Kemudian yang ketiga adalah manusia itu sendiri atau strategi. Nah, ketiganya ini adalah ciptaan Tuhan, gitu loh. Ketiganya ini adalah memang sudah diciptakan bagus adanya. Termasuk manusia mempunyai kehendak bebas. Jadi ada orang yang bertanya gini, ya semua orang sih harus berusaha ya, harus tetap kerja ya, gitu. Jadi nggak perlu Feng Shui juga nggak apa-apa kan gitu. Oke, kalau nggak perlu Feng Shui, tapi masalahnya adalah kita tidak tahu potensi kita sendiri gitu loh. Ya, banyak orang berpikir bahwa dengan pakai Feng Shui hidup langsung instan berubah sekejap gitu. Bisa nggak? Bisa untuk orang-orang yang punya tujuan hidup, untuk orang-orang yang punya strategi, untuk orang-orang yang memenuhi panggilan hidupnya, ya, dengan potensi, menggunakan potensinya, itu bisa. Gitu. Jadi 3 hal ini sangat penting. Kalau kita lihat para ahli Feng Shui ya, itu menamakan ini DNA kosmik. Jadi istilahnya semua itu ada waktunya, semua itu bersiklus, bisa terbaca, semua ada polanya. Tidak mungkin kita menanam apel jadinya pohon jeruk, nah seperti itu. Jadi memang ada yang namanya kekuatan yang lebih besar di situ. Ya. Oke. Nah, kemudian dengan menerapkan Feng Shui, kita juga bisa menarik prosperity seperti ini. Kok bisa ya? Dengan cara digeser aja tempat tidurnya gitu. Orang yang tadinya nggak punya anak, jadi punya anak. Karena kita alignment dengan energi di sekitar kita. Yang murni, Feng Shui itu adalah energi magnetik bumi. Seperti itu. Ya, kita bisa lebih sehat lagi. Kenapa? Ya karena memang secara Feng Shui energinya yang kita dapat adalah good qi. Ya, kita bisa punya power, kemudian keberuntungan, ya, relationship yang bagus, kompetensi. Yang ini yang bisa dengan menemukan tempat yang baik, kita bisa menarik prosperity. Seperti itu. Oke, ini adalah salah satu luopan ataupun kompas Feng Shui yang kita gunakan. Jadi setiap rumah itu punya histori. Setiap rumah ada kisahnya sendiri. Bisa terbaca dari rumah tersebut. Kok bisa? Iya, karena memang Feng Shui ini kan sudah ribuan tahun melalui proses ya. Dan setiap 5 derajat rumah itu mempunyai arti yang berbeda loh. Punya arti yang berbeda. Nah, masalahnya gini. Ketika kita hidup ini ya, Anda sudah merasa prosper ya. Kita sudah punya prosperity atau Anda belum mempunyai prosperity conscious, itu yang sangat diperlukan. Jadi sangat penting orang itu mempunyai yang namanya prosperity conscious. Alignment antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan.
sehingga Feng Shui-nya bisa bekerja. Feng Shui tidak akan bekerja begitu saja tanpa orangnya sendiri bertindak sebagai manusia, punya kehendak bebas. Jelas? Jadi kalau saya punya mobil, kalau ada merek itu preferensi ya, merek apapun, tapi selama mobil itu tidak kita pakai, dia akan ada di garasi terus. Nah, Feng Shui juga seperti itu. Feng Shui adalah tools yang membawa manusia itu bergerak lebih cepat jika kita tahu apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Ini rumit banget ya kayaknya ya. Iya, karena memang butuh spesifik dan benar-benar tepat dalam mengukur rumah gitu. Oke, cara praktisnya. Sekarang kita akan belajar ya, Pak Andreas. Kita akan belajar dengan teman-teman di sini bagaimana cara mengukur rumah kita sendiri. Oke, jika Anda punya yang namanya aplikasi Kompas ya di Android, Anda bisa download ya. Nah, seperti ini. Anda bisa download aplikasinya, terserah aplikasi apa saja. Anda bisa langsung praktek menerapkannya dan mengukur rumah Anda mulai dari pintu depan. Ya, contohnya begini. Cara praktisnya setelah mendownload, kan ada yang namanya kalibrasi ya. Kalibrasi Anda goyangkan dulu ya, misalnya supaya mendapatkan arah yang tepat. Oke. Jadi kalau saya mengukur itu biasanya utara di depan, ya tetap utara di depan. Di depan saya misalnya. Kalau saya balik badan, ya berarti di belakang saya utara. Utara nggak mungkin pindah-pindah. Gitu. Oke. Bagaimana cara mengukurnya? Anda boleh mengukur tanpa barang-barang logam, atau jika Anda pintunya logam, atau Anda memakai jam dari logam, ya mungkin bisa dilepas dulu, hindarkan dari benda-benda atau magnet atau logam, ya berdiri di pintu rumah, depan pintu rumah menghadap ke jalan, tempelkan kompas tersebut, ya tempelkan mengarah ke depan jalan dan di situ akan keluar. Ini arahnya berapa? Nah seperti itu, ya. Jika arahnya berapa, ini akan keluar di sini. Nah, kemudian baca sudutnya, kita akan cocokkan dengan tabel. Ya, saya akan memberikan secara praktis saja. Ini salah satu bentuk dari bagaimana cara mengukur rumah, ya, mengukur rumah dengan Feng Shui yang sederhana saja, karena ada juga Feng Shui yang complicated gitu. Tapi saya akan memberikan caranya bagaimana mengukur secara sederhana dan meng-cross-check dengan tabel berikut. Oke, silakan. Jika Anda di sini, misalnya rumah, ya, Anda hadap depan pintu, di situ arahnya selatan. Ya, kebetulan di situ adalah selatan. Anda ukur dari depan pintu rumah menghadap ke jalan. Ya. Yang arahnya itu berapa derajat? Anda bisa lihat di situ. Oke, nah ini yang terjadi. Jika Anda tahu tahun kelahiran Anda itu berapa? Ada yang belum tahu di sini? Udah tahu dong ya? Ya kebetulan, ini yang namanya show itu kebetulan adalah berupa hewan, 12 hewan yang mewakili elemen-elemen sebetulnya. Dan zaman dulu itu kan tidak ada tulisan. Jadi mereka lebih gampang, lebih mudah menggunakan simbol. Nah, simbol-simbol ini itu mewakili setiap kelahiran-kelahiran gitu ya. Kelahiran pada tahun tersebut. Nah, misalnya begini, ini sekarang tikus ya, tikus tahun ini adalah tahun tikus. Jika saya sionya sio tikus, maka saya tidak mengambil arah rumah kuda. Bisa dipahami? Jelas ya? Kenapa? Karena yang depan kita itu ada clash. Misalnya gini, saya duduk di depan kipas angin terus-menerus. 24 jam, 48 jam, dan seterusnya sampai setahun. Kira-kira saya masuk angin enggak? Gitu aja sih simpelnya. Ya, oke. Nah, yang pertama silakan ya, Anda boleh coba praktekkan jika rumah Anda tuh menghadap apa? Menghadap apa? Anda sio apa dulu, tidak boleh menghadap rumah tersebut. Pak Andreas sionya apa nih misalnya? Nggak dengar ya? Oke, misalnya Pak Andreas sionya sio babi, ya? babi. Oh, oke. Berarti tidak boleh menghadap mana, Pak?
Ini south antara southeast. Snake. Berarti Ya, okay. Tenggara ya? Snake. Jadi kenapa kita harus memilih rumah yang tepat ya? Karena sepertiga hidup kita itu kan berada di rumah. Ya, 8 jam kita harus tidur. Malah sekarang 24 jam berada di rumah. Sehingga penting sekali kita memilih rumah yang tepat. Memilih rumah yang bisa mensupport kita. Ya, mensupport anggota keluarga itu semua. Oke, tapi yang di sini jika kita memilih rumah itu masih ada kepala keluarga, ya pakai aturan kepala keluarga. Kepala keluarga yang di situ siapa gitu. Ya, misalnya bapak ya berarti seperti Pak Andreas tadi show-nya pick ya. Kemudian berarti arahnya lebih baik menghindari yang snake. Jadi Feng Shui ini bukan untuk membatasi, tetapi untuk memilihkan kita energi atau chi yang terbaik yang bisa kita manfaatkan, gitu. Oke, seperti ini. Silakan, Anda boleh capture, Anda boleh screenshot, gitu ya. Ini adalah arah-arah yang bisa kita ambil. Ya. Ada derajatnya di situ, gampang sekali. Kalau misalnya Anda siapa, misalnya tiger, gitu ya. Tiger berarti Anda harus mencari arah di luar arah apa? Di luar arah apa? Tadi itu? Nah ini, kalau tiger di mana tiger? Tiger. Berarti tiger tidak boleh dengan arah monyet, menghindari monkey. Arah monkey. Nah seperti itu. Oke. Ya. Nanti silakan Anda praktek di sini, Anda praktek di rumah, ya. Anda boleh ukur rumah Anda, ataupun kantor Anda, ataupun mungkin meja kerja Anda, ataupun apartemen atau kondo Anda. Ya. Silakan itu kelasnya. Jadi kita yang paling sederhana saya akan ajarkan bahwa kita tidak ketemu dengan yang namanya kelas yang berada langsung kena kita. Oke, nah sekarang ini cara menghitung KUA pribadi. Ya, caranya adalah silakan tahun lahir Anda jumlahkan semua. Misalnya begini, jika Anda wanita lahir 19 Januari 99, ya Anda jumlahkan tahunnya semua sampai ketemu 27, 2 tambah 7 9. Ya, kemudian untuk wanita tadi rumusnya adalah 4 tambah hasil akhirnya berapa. Kalau pria 11 dikurangi berapa. Kita akan menemukan yang namanya life KUA. Jadi KUA pribadi Anda. Ya. Sudah, saya akan berikan waktu sedikit. Nah, perpindahannya kita mengikuti kalender Chinese ya, 4 Februari. Ya, jadi kalau 4 Februari itu ikut tahun berikutnya. Kalau sebelum 4 Februari, ikut tahun sebelumnya. Misalnya, Anda lahir 1 Januari 80, ya, berarti Anda ikuti 1 Januari yang 89. 79. Oke, 79. Kurangi 1. Oke. Ya. Sudah hitung semua? Sudah dapat hasilnya belum nih? Pak Andreas, sudah hitung belum? Belum nih, lagi bingung juga ngitungnya. Bisa diulang nggak nih? Oke, diulang ya Pak ya? Ya, supaya nggak bingung nih. Kayaknya agak kecepatan mungkin. Oh, oke. Ini, semua tahun lahir dijumlahkan semua. Oke. Jika sudah dapat sampai 1 angka, ya, sudah. Oke. Angkanya berapa Pak Andreas? 9. 9. Berarti Pak Andreas kan pria. 11 dikurangi 9 berapa? 2. Ya? 11 kurang 9, 2. 2. Tambah 1 berapa? Enggak bercanda Pak. Andreas bingung. Oke. Berarti 2. Kuah Pak Andreas adalah 2. Jelas ya Pak ya? Jelas. Okay. Jelas. Nah,
buat apa sih? Terus kalau keluar 2 buat apa gitu kan? Nah, jika ada hasilnya itu 5, ini ada perkecualian juga. Jika hasilnya 5, maka yang wanita jadi 8. Ya. Yang pria jadi 2. Tapi kalau Pak Andreas 2, ya tetap 2. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, di sini di mana angka Anda? Di mana angka Anda nih? Pak Andreas tadi 2 kan? Iya, bumi. Earth. Southwest, Pak. Southwest. Barat daya. Ya. Ya. Nah, bagian rumah Pak Andreas yang Southwest itu untuk apa, Pak? Southwest ya, barat daya. Ya. Barat daya. Tunggu, saya lagi bingung. Barat daya, utara, kayak ruang tamu. Ruang tamu ya? Oke, bagus. Selalu harus dibersihkan ya, Pak ya. Dibersihkan, diaktifkan dengan cara Bapak sering di situ, itu bagus gitu. Nah, ada beberapa orang yang memang ada missing area di dalam rumahnya ya. Ini banyak yang tidak diketahui oleh awam bahwa salah satu ibu waktu itu tanya ke saya, ini ada rumah bentuknya L. Boleh nggak saya beli? Nah, saya jawab dong, Bu, ada yang lain nggak gitu? Jika ada yang lain, lebih baik ibu cari yang lain. Tapi ini murah loh, gitu. Ini murah, anak saya udah seneng karena budgetnya sesuai, gitu kan. Nah, kenapa? Saya bilang, aduh Bu, kalau ibu tanya saya bilangnya enggak, gitu. Kenapa? Karena rumah yang bagus secara Feng Shui itu harus memenuhi kriteria compact. Artinya apa? Ada arah-arah di situ yang memang menunjukkan 8 bidang kehidupan. Sehingga kalau bentuk L, itu ada zona missing area atau area yang hilang. Nah, itu yang kita nggak mau gitu loh. Kalau yang area yang hilang itu pas area yang jelek, nggak apa-apa. Tapi jika itu area yang memang penting, apalagi itu kuah kita, maka tidak akan bisa mendukung pekerjaan ataupun karir kita. Itu yang tidak diharapkan seperti itu. Ya. Jadi waktu saya ke Jakarta pun, menemani klien muter cari yang namanya apartemen ya, seharian itu nggak dapet. Udah ke 3 apartemen, melihat unit 10 lebih ya, itu tidak ada yang cocok. Kenapa? Yang satu ada missing area-nya bagian wealth, kemudian yang satu ada yang energinya nggak bagus. Nah seperti itu. Jadi tidak usah dipaksakan. Ketika kita memilih properti, kita harus yakin bahwa properti itu memang bagus dan mampu membuat hidup kita lebih baik gitu. Nah, kebanyakan properti yang mahal ya, itu identik dengan yang bagus. Yang bagus juga pasti harganya mahal gitu kan. Nah, saya akan menggarisbawahi jangan lihat harganya. Yang penting adalah apakah Feng Shui-nya itu bagus, benar, cocok untuk Anda dan lokasinya terbaik ya. Dan yang paling penting adalah bisa membuat hidup kita itu lebih baik ke depannya, ya, prospeknya. Bahkan Feng Shui ini juga dipakai bukan untuk orang-orang yang memang ingin hidup lebih baik, tapi untuk menyelamatkan asetnya. Ini sangat penting. Ya, banyak sekali orang yang secara kebetulan itu orang-orang kaya dalam tanda kutip ya. Kalau saya cek, pasti Feng Shui-nya benar. Ya. Nah, banyak mereka berpendapat mungkin kebetulan, ya, karena orang yang positif, orang yang punya tujuan hidup itu punya energi yang besar, itu memang menarik, attract energi yang baik gitu loh, di masa yang tepat. Nah masalahnya adalah ketika kita di saat yang tidak baik, ya, di saat down hidupnya. Nah apa yang kita lakukan? Kebanyakan mereka itu nggak tahu apa yang harus dilakukan sehingga menuntut Feng Shui itu membenarkan atau mengubah secara instan, ya istilahnya kalau kita kronis, ya masalah kita kronis baru ke dokter spesialis gitu. Padahal selama ini kita tidak mempersiapkan, tidak mengakumulasi Feng Shui energinya itu secara dini, sejak dini gitu. Nah saya akan memberikan Anda satu pemahaman bahwa energi itu ada di mana-mana.
tapi bagaimana kita mengerti energi yang baik dan energi yang tidak. Ya, terutama mengenali rumah kita sendiri, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, cari di mana kuah pribadi Anda dalam area rumah. Ya, misalnya Anda berdiri di tengah-tengah rumah. Ya, tengah rumah, Anda pakai kompas lagi kan? Rumah Anda kan tadi Anda tahu hadapnya mana. Misalnya hadap selatan nih. Ya, di bawah itu kan pintu masuknya di selatan, berarti rumah Anda menghadap ke selatan. Ya, menghadap ke selatan. Kemudian bagian utaranya berarti mana? Di belakang, yang ada kolam renang itu. Ya. Nah, kuah Anda ada di mana? Kalau tadi Pak Andreas ada di southwest. Ya, di southwest berarti ada di garasi, Pak, kalau di gambar ini. Nah, seperti itu. Maka alangkah benar dan baiknya, bagusnya jika area rumah tersebut Anda itu apa? Jika gudang tidak terurus 10 tahun, mangkrak gitu ya, kemudian bisa jadi itu ada tanda problem di situ. Ada problem di situ. Ya, dibersihkan aja. Mumpung sekarang kan waktunya gitu kan. Bersihkan daerah tersebut, manfaatkan untuk ruangan penting. Atau paling tidak ya untuk secara rutin dibersihkan. Ya, oke, jelas semua di sini teman-teman ya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang bagaimana cara memilih apartemen atau kondo ya sesuai dengan kuah kita, life kuah kita. Nah, tadi kalau misalnya life kuah Pak Andreas 2 ya. 2 ya Pak ya? Ya, 2. Berarti harus memilih yang fire. Ya, nomor 2. Jadi ada lantai-lantai tertentu, ya, 2, 7, seperti itu. Nah, kenapa? Cara melihat apartemen ini sama dengan rumah, ya, landed house. Jadi, high-rise building dan landed house ini sama. Facing building itu arahnya. Ya, arahnya itu diukur dari main door. Jadi, arah apartemen itu hadap kemana, ukur aja di situ, hadap mana. Jadi untuk memilih unit, Anda pilih juga tadi, misalnya sebelumnya ya, tadi sektornya Pak Andreas kan southwest, berarti Anda pilih di sektor yang southwest. Di lantai berapa? Lantai 2, lantai 7, dan sebagainya. Oh, ini kelipatan berarti ya, ngikutin kelipatan, tapi tertentu, karena satu lantai di atas lobby itu dimulai dari water. Nah, ini teori khusus yang memang saya bocorkan ya untuk Anda ya. Tapi disclaimer on karena banyak faktor. Ini salah satu faktor pemilihan yang terbaik gitu. Oke, karena menurut Albert Einstein, space and time is a link. Artinya gini. Ada chi pattern, vertical axis dan stem and branch time itu membentuk yang namanya matrix chi matrix. Nah, chi pattern. Nah, ini yang bisa alignment dengan diri manusia. Secara bawaan ini kan kita membawa elemen-elemen juga. Nah, teori relativitas ini itu bukan hanya dipakai oleh Einstein ataupun oleh orang Jerman asal dari Albert Einstein, tapi kan secara universal sama. Feng Shui juga bukan hanya untuk orang-orang Chinese people atau orang dengan agama tertentu yang kebetulan itu yin yang adalah simbol Taoisme ataupun Buddhis gitu ya, bukan. Tetapi ini adalah bahasa universal yang nggak ada salahnya jika kita terapkan untuk membuat kehidupan manusia lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kaitan apapun dengan yang namanya agama atau kepercayaan. Ya, sama seperti GPS, ya, elektromagnetik. Kenapa magnet bisa saling tarik-menarik? Cahaya, pembangkit tenaga, ya. Itu semua adalah ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Nah, seperti ini Pak Andreas dan teman-teman. Kita lihat ada kecocokan sih. Jadi misalnya ya, di lantai water itu memang bagus untuk segala sesuatu aktivitas yang cepat. Ya, kemudian di fire itu untuk marketing, bagus teknologi. Sekarang kan orang bekerja dari rumah ya. Bekerja di rumah gitu ya, memanfaatkan atau Anda memilih apartemen, Anda bisa lihat sekarang Anda cocok di lantai berapa
Orang bilang penthouse paling bagus gitu, paling mahal, belum tentu juga gitu. Ya, jadi belum tentu juga gitu loh. Karena paling atas biasanya ya harus kuat sih orangnya, dalam tanda kutip ya. Nah, kalau untuk investasi, Anda mau tinggal di sini untuk bekerja, Anda boleh pilih sesuai dengan elemen kuah Anda. Oke, misalnya itu kayu. Kayu itu kan energi pertumbuhan, sama dengan Asia ini kebetulan di timur. Timur itu adalah energi kayu, energi pertumbuhan. Itu banyak sekali opportunity di situ, peluang-peluang, ya bagus untuk retail-retail, edukasi juga bagus. Kemudian kalau kita lihat lantai metal, itu bagus untuk mereka orang tua yang mungkin sudah tidak bekerja, menikmati hidup, ya pilihkan lantai itu. Kemudian untuk lantai 5, 10 dan kelipatannya 15, 20, 25 itu bagus untuk teamwork, tapi bukan untuk orang-orang yang sudah pensiun gitu. Untuk owner, self employee juga bagus. Oke, bisa dipahami? Ya, Bu Meh mau tanya, ini berdasarkan fisik hitungan atau gimana? Karena developer kan suka menghilangkan angka 4, 13, 14. Ini urutin aja, Pak. Urutin aja. Ya, bukan ya, penmomoran developer bukan ya? Oke. Supaya jelas mereka. Nah, ini salah satu Pak yang salah kaprah ya. Orang tuh jadi parno ya. 13 dihindari, angka 4 dihindari gitu kan. Kenapa? Karena udah jadi jadi feng shui crap ya sebetulnya ya. Itu nggak apa-apa. Angka itu buat saya pribadi dulu nggak ngerti juga ikut-ikutan. Jadinya jadi parno gitu ya. Paranoid. Kenapa? Karena kok banyak yang nggak laku gitu. Kan begitu ya Pak ya. Padahal orang nggak ngerti. Itu hanya psikologi gitu loh. Yang paling tepat adalah bagaimana energi bumi, magnetik bumi ini mempengaruhi kita gitu loh. Dan energi eksternalnya itu, kalau kita lihat energi internal di dalam rumah dan energi eksternal itu lebih penting yang mana? Menurut Pak Andreas lebih penting mana? Internal dong ya. Internal. Gini Pak, kalau internal itu dapatnya dari mana energinya? Dari luar kan? Iya. Maka sangat penting kita melihat formasi luar, eksternal dulu. Ya. Nah, jadi memang Qi yang bagus itu dari eksternal dulu, masuk ke dalam rumah kita melalui pintu masuk. Maka pintu masuk juga harus benar. Nah, seperti itu. Nah, banyak sekali orang yang menghindari angka ya. Karena secara psikologis aja. Padahal kita tahu misalnya pada periode 9 nanti ya. Sekarang periode 8. Nanti periode 9. Itu yang bagus justru angka 9 dan 1. Nah, nanti misalnya periode 12, itu yang bagus malah angka 12 dan 13 gitu loh. Jadi ini sudah menjadi salah satu salah kaprah feng shui di masyarakat, terutama juga tentang rumah tusuk sate dan sebagainya. Itu berkembang secara ini ya, dari mulut ke mulut, tapi juga kadang mereka tuh hanya mengerti dari luar, tidak tahu alasannya kenapa gitu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang elemen untuk apartemen ini untuk Anda bisa dipergunakan untuk memilih apartemen secara tepat. Jika Anda ingin memberikan kondo ataupun apartemen untuk anak, ya, untuk orang tua, nah Anda boleh pilihkan yang sesuai untuk mereka. Gitu. Oke, yang terbaik kita menerapkan feng shui adalah bagaimana kita menerima qi dari eksternal, ya, masuk ke dalam rumah, memetakan dan memilih strong wifi-nya, gitu. Strongest qi-nya itu di mana? Anda mau tahu nggak nih? Saya mau buka rahasia loh nih. Ini nggak biasanya nih saya buka rahasia kayak gini. ini benar-benar kita mencari tahu bagaimana cara menemukan qi terbaik di rumah kita. Pak Andreas tahu nggak qi terbaiknya di rumah Bapak apa? Belum tahu nih. Belum ya? Iya. Ya, oke. Buat teman-teman yang pengen tahu juga, Anda boleh pahami dan nanti Anda lihat, cek di rumah Anda masing-masing. Oke, kita akan segera ya, mulai ya. Oke.
ini dulu cara mengaktifkan dulu ya. Ini yang luar biasa. Apakah benar bahwa aktivasi wealth itu bisa dilakukan? Benar, jika Anda sudah tahu apa yang Anda mau. Nah, banyak orang berdoa hanya meminta keajaiban. Tetapi orang tersebut pun tidak tahu apa yang dia doakan. Artinya dia tidak meminta secara spesifik gitu loh. Sehingga dia nggak ngerti keajaibannya nggak muncul-muncul gitu. Padahal yang namanya keajaiban jika kita melakukan secara terus-menerus ya, 3 hal tadi kan, waktu dengan waktu yang tepat, kemudian dengan feng shui yang tepat, kemudian dengan usaha manusia itu sendiri, itu yang paling penting. Dan usaha manusia ini bukan hanya sekali 2 kali, tapi harus dilakukan secara terus-menerus. Sama, jika kita mengaktifasi feng shui, energi yang baik, itu harus dilakukan secara terus-menerus. Nggak mungkin kita hanya sekali, terus kita berharap mendapatkan spektakuler hasil seperti itu. Ya. Nah, jika Anda mempunyai masalah rumah tangga, jika Anda mempunyai masalah finance, ya, yang sudah mendarah daging kronisnya mungkin ya, nah barangkali feng shui Anda salah di rumah. Nah, kita harus cek. Bagaimana caranya? Ya segera rubah gitu. Karena banyak sekali orang yang mempunyai mindset kalau udah kronis baru tanya gitu loh. Kalau udah kronis baru ke dokter spesialis gitu. Kalau udah benar-benar masalahnya berat baru pengen tahu tanya ke ahli feng shui gitu. Padahal itu juga memerlukan waktu. Feng shui bekerja memerlukan waktu. Ya angka pesimisnya 3 bulan deh gitu, kasih waktu 3 bulan deh. Nah, kemudian optimisnya berapa? Langsung saat itu juga. Gitu. Oke, percaya? Ya itu terserah Anda nggak harus percaya sih gitu. Tetapi kalau memang feng shui bisa membantu kita memperbaiki, kenapa enggak gitu loh? Kenapa tidak gitu kan? Nah, sedangkan kadang-kadang tanpa kita tahu pun kita menghidupkan area-area yang jelek, yang malah menambah masalah lebih parah tanpa kita sadari. Jadi jangan sampai sesuatu yang kita tidak tahu itu menghalangi kita untuk melakukan apa yang sebaiknya dilakukan. Seperti itu. Ya. Oke, ini adalah aktivasi wealth ya di bintang air periode 8. Teman-teman, saya khusus hanya mengaktifasi periode 8, yaitu antara 2004 sampai 2023. Ya, oke. Catat kapan Anda pindah. Yang perlu kita tahu adalah kapan Anda pindah rumah. Mohon maaf di luar tahun itu nanti silakan setelah acara ini. Tapi saya mengkhususkan untuk periode 8. Kalau yang bukan periode 8 berarti harus ganti rumah, harus beli rumah baru. Seperti itu. Supaya apa? Energinya itu fresh. Ya, misalnya gini, kok bisa ya? Kalau saya suruh pilih rumah, beli rumah bekas nih ya, rumah bekas, lebih luas sedikit lah, atau beli rumah baru dengan lokasi strategis. Kalau Anda pilih yang mana? Kalau saya pilih beli rumah baru. Kenapa? Karena kita mengikat energi feng shui terbaik, ya, mengikat yang namanya energi bagus baru saat itu. Jadi kalau kita lihat rumah itu kan ada historinya. Banyak sekali klien saya itu yang terjebak dengan pemilihan rumah secara tidak tepat. Dengan cara, oh ini murah kok. Ini dulu tuh bekasnya ini loh, bekasnya perusahaan A. Itu sukses banget. Tapi udah nggak di situ, udah pindah ke tempat yang lebih besar. Jadi dianggapnya itu masih tempat itu memberikan kesuksesan gitu ya. Padahal energinya udah turun, C-nya udah basi istilahnya. Nah, bisa nggak di recovery? Nah itulah bisa sih, tapi ini agak complicated gitu. Sehingga satu hal, misalnya kita ingin memilih hunian yang terbaik, itu kan? Nah, milih rumah baru atau lama? Ya pasti milih yang baru deh. Kayak orang kalau Lebaran, kalau Imlek, itu kan
pakai baju baru kan rasanya beda ya Pak ya? Ya teman-teman, beda nggak sih? Iya, beda. Oh sih, kayaknya sama aja gitu ya. Tapi mobil baru, wow, rasanya beda nggak sih? Nah itu bagaimana Anda juga salah satu cara untuk mengecas energi Anda, kehidupan Anda. Jadi lebih, wow, lebih semangat lagi bekerja gitu kan? Lebih capai lagi target yang lebih tinggi gitu. Oke, nomor satu datang ke kantor. Nah seperti itu. Jadi aktivasi ini juga sangat bagus dilakukan di tempat yang tepat. Dalam artian saya pernah punya satu klien gini, oh bagus nih, tapi nggak boleh dikasih akuarium, bolehnya dikasih TV gitu kan. Istrinya terus nambahin gitu kan. Iya Pi, TV-nya juga harus yang besar loh, 70 inch gitu kan, sambil kedipin ke saya gitu. Ups gitu. Wah, jadi istilahnya gini, apapun boleh Anda lakukan sesuai dengan kemampuan. Dan Feng Shui itu nggak mahal kok sebetulnya. Yang mahal adalah kalau kita nggak tahu dan itu kronis, itu butuh sesuatu yang memang sangat mahal cure-nya. Itu. Jadi aktivasi ini ada 3 macam ya. Itu yang pasti dengan barang yang bergerak. Barang yang bergerak contohnya adalah akuarium, ataupun fan, ataupun TV. Nah, seperti itu. Oke? Nah, untuk akuarium, untuk contohnya ya, untuk luas bangunan 100 meter persegi, ya itu dibutuhkan ya kira-kira akuarium yang agak besar lah, yang bisa mengcover. Tapi pertanyaannya gini, boleh nggak rumah saya semuanya saya kasih akuarium? Nggak boleh, gitu loh. Akuarium nggak boleh ditaruh sembarangan, karena itu juga bisa mengaktifasi tempat atau area yang memang kurang bagus, gitu. Oke. Nah, kemudian buat yang tidak bisa diaktifasi oleh air, boleh diaktifasi oleh benda kering, ya seperti fan, TV, ya kemudian aircon seperti itu. Oke, kita mulai ya. Mulai dari ini, khusus rumah periode mulai dari 2004 sampai 2023. Silahkan. Nah, ini kita tahu rumah Anda menghadap mana kira-kira nih. Sebelum Anda ngukur nih, buat yang tahu ya bagus, buat yang belum ukur, sepulang dari sini Anda boleh ukur, boleh cek. Jika Anda rumahnya menghadap N1, ya, N1 itu antara 337,5 derajat sampai 352,5 derajat. Nah, kita lihat, jika pintu masuknya adalah di atas, ya pintu masuknya di atas, di N. Ini semua saya ibaratkan pintu masuk ada di atas, ya di atas. Nah itu adalah yang namanya pintu rezeki, pintu uang. Makanya penting sekali untuk memilih tempat itu dengan menggunakan Feng Shui. Jika pintunya bukan pintu uang, ya bisa sepi loh. Masa sih? Iya, coba nggak percaya. Anda mau nggak? Misalnya Anda nggak percaya nih, saya balik semuanya gitu. Misalnya Anda nggak tahu, terus tiba-tiba Anda mau uji coba gitu kan, kasih orang saran yang salah, ya itu benar-benar terjadi loh, gitu loh. Jadi tidak boleh main-main dengan Feng Shui jika tidak mengerti. Oke, rumah menghadap N1 ya. Kita lihat kalau kode buku itu adalah zona Anda untuk diaktifasi, bisa untuk digunakan ruang kerja, ya, atau ruang tamu, atau ruang studi untuk anak-anak, karena itu membawa energi yang positif. Nah, kan nggak mungkin di N, kalau N itu kan yang itu masuk kan, nggak mungkin buat ruangan, tapi itu sudah bagus. Kemudian yang sebelah kirinya NW itu adalah zona yang memang bad depth. Artinya jika zona Anda di situ yang ada tanda bill-nya itu ya, jika zona Anda itu terbengkalai, kotor, kumuh gitu ya, itu bisa jadi masalah gitu loh. Bisa jadi masalah. Nah, bagaimana caranya? Segera bersihkan. Bersihkan gitu. Kemudian bintang yang kedua, bintang area rumah Anda yang kedua, itu yang kantong uangnya 1. Tapi itu
tidak boleh diaktifasi dengan air. Kalau ada no water, berarti Anda pakainya apa? Kipas angin. Atau mungkin yang bergerak apa ya? Apalah yang bergerak ya di situ ya. Jelas di sini? Pak Andreas bisa ini nggak? Bisa ngikuti juga nggak nih teman-teman ya? Bisa aja. Bisa, Kayaknya ya? ini Oke. waktunya. Nah, tanda petir itu apa? Tanda petir itu alangkah baiknya dihindari untuk ruangan-ruangan penting, untuk aktivitas. Ya. Jadi buat gudang aja misalnya, tanda petir itu. Nah, kalau rumah saya udah terlanjur nih, gimana nih renovasinya? Maka disarankan sangat penting ya untuk dari awal itu sudah memplotting peta energi rumah, sudah menggunakan Feng Shui itu sangat bagus jika dilakukan. Nah, kalau udah terlanjur, biasanya memang renovasinya itu agak banyak gitu loh. Seperti itu. Oke, contohnya yang sebelah nih, N2 dan N3 ya, itu arah hadapnya sama tapi beda kan? Ruangannya beda kan? Nah, kotak uangnya, kantong uangnya kan beda, ruangannya juga beda. Silahkan Anda lihat di situ ya. Jika misalnya di SW itu ada ruangan apa, misalnya wah SW saya kok kamar mandi ya nggak apa-apa lah, udahlah di kamar mandi sambil baca lah gitu kan misalnya, atau sambil telepon gitu janjian sama klien atau mungkin sama minta tolong bos gitu. Kenapa? Karena buku itu simbolnya aja itu adalah tempat yang bisa efektif dan aktif untuk noble people, untuk mentor, untuk studi dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Untuk yang lain nih. Rumah menghadap northeast 1 dan northeast 2 atau 3. Ya, silakan Anda capture aja, nggak apa-apa. Nah, karena ini ada 16 arah hadap. Iya, soalnya waktunya terbatas nih Bu. Oke, ya langsung ya Pak ya, langsung nanti kita akan Q&A ya. Iya. Silakan Anda capture saja, atau nanti setelah ini Anda boleh lihat juga di YouTube. Gitu. Oke. Ya, ini untuk rumah yang hadap SE1 dan SE2. Oke. Ini yang hadap S1. Oh, ini ya. Oke. Ya. Ya. Silakan Pak Andreas. Oke. Saya. Ya, luar biasa ya penjelasan dari Bu Mei Yin ya. Dan terakhir tulisan Feng Shui has more benefit than you can imagine. Luar biasa Iman ya. Jadi penjelasannya cukup detail, mungkin bagi sebagian orang tadi saya menarik ada yang mabuk bingung ya. Tapi itu seni ya, sudah menarik ya. Oke, karena waktu yang terbatas mungkin penjelasan Bu Mei yang sudah cukup ya. Nah, kita akan buka pertanyaan ya. Dari saya sudah melihat dari pertanyaan Q&A yang ada nih Bu Mei ya. Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Hidayat nih secara umum ya, tanya apakah arah rumah dan tempat usaha apakah sama gitu Bu? Sama Pak. Ya, memanfaatkan area-area yang baik tadi. Ya. Itu ya, jadi mungkin bisa menjawab. Nah, terus ada pertanyaan juga Pak Bu, biasanya kalau misalnya harap rumah ada yang tidak sesuai, apakah cukup bisa digeser arah pintunya saja atau gimana? Jangan sembarangan geser pintu ya, mohon maaf ya, karena buat kami para praktisi Feng Shui itu pintu adalah chi mouth atau mulut chi yang terbaik. Jadi saya ada klien satu, dia sembarangan menggeser arah pintu rumah gitu di saat timingnya nggak tepat, terus juga di masa yang nggak tepat lah. Maka dua orang itu kebetulan karena 3 tahun karena suami istri itu kena sakit dan kena masalah terus-menerus gitu loh. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita mencari ahli Feng Shui yang benar gitu loh untuk konsultasi. Jadi kalau saya boleh anjurkan, mohon maaf tidak menggeser pintu utama secara sendiri tanpa konsultasi dari ahli Feng Shui gitu Pak. Ya, oke.
Oke, nah itu Pak Hadi ya, cukup menjawab ya. Gini, boleh juga untuk mengaktifkan zona-zona tadi Pak, di kantong-kantong uang tadi. Jadi kalau nggak usah khawatir jika memang pintu masuknya tuh bukan pintu uang gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kita bisa mengaktifkan di tempat-tempat tadi. Oke, ya. Jadi jangan sembarang bergeser pintu. Ya. Jangan lupa bisa aja konsultasi dengan Ibu Mei ya. Ya. Ibu Mei ini bisa hanya kasih nomor telepon. 2023 ya Pak ya, garis bawah. 2003. Ini karena ini periode 8. Setelah 2023 kita akan memasuki periode big change gitu. Perubahan yang luar biasa sekali. Dan saya akan berikan nanti secara eksklusif setelah acara-acara ini. Oke, ya biasa ya. Jadi masuk periode 9 ya kalau nggak salah hitungannya ya. Nah, saatnya kapan untuk beli properti? Saatnya sekarang, Pak. Karena saat sekarang ini semua Anda boleh salah milih rumah, ya. Tapi yang penting bagian dalamnya betul untuk periode 8. Tapi untuk periode 9, kesempatan Anda memilih rumah itu hanya separuhnya. Kenapa, Bu? Seperti itu. Kenapa separuhnya, Bu, maksudnya? Iya, karena tidak ada rumah terbaik. Hanya ada ranking 3 dan 4. Kalau sekarang masih semuanya ranking 1, 2, 3, 4, Anda boleh dapat. Anda salah pilih rumah, budgetnya pun Anda masih bisa atur dalamnya. Ya. Makanya kesempatan nih. Iya, itu sudah, kita tidak bisa sembarangan memilih rumah gitu. Nah, buat saya, itu rumah itu jodoh. Kita hadir di sini ketemu itu jodoh. Berarti Anda juga punya kompetensi untuk membeli rumah gitu loh. Iya, apalagi kalau disarankan selalu beli rumah baru ya, lebih amat. Jadi kita mengambil secara optimal ya. Properti developernya kuat. Nah, itu yang penting kan, developernya kuat, kolaborasi. Karena ini adalah tahun-tahun kolaborasi. Contohnya Asia lah ya, kolaborasi dari 3 developer besar ya, Asta Property, Hong Kong Land dan Modern Land ya. Iya, apalagi lagi banyak promo nih, salah satunya nih produk dari Klaster Matana, Semayang. Bagus jadi banget. Kalau teman-teman, Kalau buat saya saran ke teman-teman ya, nggak usah dilihat rumah itu mahal atau enggak. Ya, kalau mahal tapi memberikan efek yang luar biasa kepada hidup Anda selanjutnya, kenapa enggak gitu loh. Kita nggak bisa mempertaruhkan keluarga, ya, kenyamanan keluarga, kebahagiaan keluarga dengan membeli rumah yang apa adanya, gitu kan. Kita harus memberikan yang terbaik kan, apalagi hidup kita itu kan sekarang 100% di rumah. Ngapa-ngapain di rumah gitu kan. Oke. Iya, boleh Bu, saya melanjutkan pertanyaan ya. Ini sebetulnya tadi banyak yang bertanya soal apartemen. Ada yang bingung, lobby apartemen itu dihitung 1 atau 0 katanya. Kalau saya lihat 0 ya, jadi harus di atas lobby itu baru mulai start 1. Kalau di atas itu misalnya swimming pool, apakah dihitung juga 1 atau 0 juga? Yang mana? Misalnya itu 1 juga walaupun dia swimming pool ya. Oke. Nah, ini tadi ada menjawab pertanyaan dari Pak Hendri ya. Oke. Ini ada yang bertanya secara spesifik mengenai KUA. Gimana nih Bu? Ada yang nanya kalau saya KUA-nya 7 wanita ya. Kalau saya Li Anton berarti seorang pria ya. KUA 7 apakah menghadap selatan bagus katanya. Saya kurang tahu nih Bu. Itu 2 hal yang berbeda Pak. Berbeda ya. Ya. Iya. Kalau mau selatan bagus enggak, lihat tadi yang rumusnya selatan Pak. Selatan 1 atau selatan 2 ya. Kemudian aktifasi saja dengan zona-zona yang penting itu tadi. Ya. Oke. Dan arahnya ya, selatannya selatan berapa gitu. Karena bisa arah kuda, ya kan? Ada S1, S2 aja. Iya. Iya. Nah, berhubungan dengan selatan nih Bu, berhadap nih. Ada dari pertanyaan Pak Andi nih menyambung. Kalau arah rumah tidak sesuai dengan sio kita, tapi ternyata arah pintunya sudah sesuai dengan pintu uang, itu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Bebas ya? Iya, kan banyak faktor saya bilang. Jadi tidak Feng Shui itu seni, tidak bisa terlalu kaku juga, tapi bagaimana kita bisa mengatur, memanage Qi di dalam rumah kita itu. Gitu ya. Ya. Oke, pertanyaan Pak Andi ya sudah menjawab. Wah, ini cukup banyak nih ya respon yang bertanya nih ya. Iya nih Pak, ramai ya yang nanya ya. Iya. Bertanya. Di rumah ya Bu ya. Ya.
harus Tapi harus segera. ada yang menarik tadi dari Bu Mei cerita kayak Asia posisinya di Jakarta Timur berkembang terus pertumbuhan. Terus rumah kita di Asia tuh pintunya cuma hadap utara sama selatan loh Bu. Jadi pintu uang ya kan? pintu rumahnya. Jadi saya langsung pintu rumah kita hadapnya pintu uang. Oh iya? Dan Iya. yang saya bingung gini, itu ada danau segede itu ya? Iya. Saya belum lihat. Boleh saya share screen sedikit ya Bu ya? Boleh Bu. Ya. Boleh saya share screen ini ya? Iya. Oke. Nah ini nih. Ini yang saya belum. Ini yang share screen. Nah ini Bu. Itu kalau biru-biru itu juga artinya virtual road. Artinya juga bisa diartikan dengan air sih. Tapi air yang sebenarnya untuk mengkoleksi yang bagus itu adalah bisa danau, bisa sungai, bisa kolam, bisa air mancur gitu kan. Tapi yang saya heran itu di Asia sudah ada danau segede itu tuh luar biasa. Iya. Gitu loh. Dan kita lihat di situ ya di gambar yang ketiga, utara adalah air. Itu betul banget secara feng shui. Dan di bawahnya itu kan ada Bekasi, ada Gunung Putri, gunung kan, Jonggol, ada Pangrango, Gunung Pangrango, selatan harus tinggi, harus menjadi backup. Itu benar juga Bu. Selatan, gunung ada di selatan itu backup. Jadi ya yang tinggal di Asia pada makmur semua nih, prosperity semua nih berarti ya. Amin. Harus segera kayaknya harus segera cari dana untuk beli Asia nih. Yang kalau mau tahu detail Asia mungkin boleh tanya ke Riwayat Harapan Indah ya nantinya. Oh iya Bu, terima kasih. Ya, kita siap tuh menjelaskannya gitu. Bu, ini waktu kita apakah sudah cukup atau masih? Ini karena masih ada 15 menit untuk kita sesi pertanyaan ke Bu Mei. Oke. Bu, ini Bu, sorry ini ada satu dari ini, karena agak kecewa, ini katanya tadi dipercepat rumah-rumahnya. Bisa nggak diulang biar mereka ada waktu untuk capture gitu loh ceritanya. Yang tadi ada. Oh iya. Nanti ada di sekarang ya Pak ya? Iya, mungkin bisa sebentar, paling cuma sebentar. Yang mana ya? Mulai ini ya? Iya, yang dari ini, dari Pak Sigit. Ya, jadi kasih waktu lah biar mereka bisa capture. Satu detik ya Pak ya? 1 detik. Ya, dari awal 2 detik lah. Jadi mereka bisa capture atau mereka bisa foto ya. Jadi teman-teman, silakan foto. Ini 1 slide 2 detik kita kasih ya. Oke, silakan mulai sekarang. Ya. Sudah? Ya, lanjut. Oke. Jadi tolong diaktifasi, dicari mana sinyal yang terkuat di rumah kita. Ya, untuk bisa menaikkan leverage kita, energi kita lebih bagus. Dari segi investasi, dari segi income gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita punya outcome dulu. Iya. Tujuan hidup. Nah, kalau misalnya ada yang namanya pintu keluar atau pintu samping, ya, selain pintu utama itu juga boleh digunakan jika pintu utama tidak memenuhi syarat gitu. Ini adalah periode 20 tahun ya, Bapak Ibu, teman-teman, karena ada periode tahunan juga secara flying star, bintang terbang. Jadi tidak perlu bingung. Oke. Kalau bingung tinggal calling Bu Meiyan aja. Iya. Mungkin ada teman-teman juga pengen tahu telepon Ibu, kalau mereka ada yang ingin konsultasi, Ibu bisa sharekan juga Bu di chat supaya mereka bisa catat juga. Mungkin boleh diketik Ibu Mei untuk nomor teleponnya. Oke, saya pribadi akan mengadakan satu terobosan ya untuk mengetahui apa yang terjadi 20 tahun ke depan. Oke. Ya, caranya ini. Bagaimana kita menyusun strategi menghadapi era periode 9. Ini semuanya berubah total. Nah,
ini akan kami adakan 17 Agustus 2020 jam 11. Buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung, khusus hari ini, ya, itu ada early bird 199.000 saja, ya, untuk 20 tahun ke depan. Itu luar biasa kan? Wah, itu luar biasa. Kalau dibagi per tahun tuh setahun cuma bayar 9,95, 10.000. Nah, kalau khusus untuk peserta ini saja ya, di luar ini nanti akan dikenakan investasi 399.000. Iya. Ini jadi, saya kasih bocoran sedikit ya Pak Andreas ya. Ya boleh. Ada tema-tema bagaimana kita mengkombinasi antara fake brain dengan real brain. Terus the rise of women. The rise of women, the rise of woman. Apa itu maksudnya the rise of woman? Itu dulu Pak. Kalau saya bilang di sini nanti bisa satu webinar lagi. Iya, menarik nih. Ini karena ada woman, kayaknya Ibu Bella pasti ikut juga nih. Ada woman, ya, the rise of woman nih soalnya nih. Oh gitu ya? Iya. Oke. Penting. Jadi sekarang ini kita punya GPS. Sebetulnya Feng Shui dan juga life map profiling itu juga merupakan GPS kita secara pribadi, secara Feng Shui. Pribadi kita itu kita harus kenal dulu karakter kita ini, kelebihannya apa, weapon bawaan kita, senjata bawaan kita itu apa. Ya, jadi jangan keluarin semuanya untuk menembak gitu loh. Dan sasarannya juga nggak tepat. Itu akan buang-buang energi. Kita waktu jalan terus. Kita biasanya tidak kehabisan waktu, kita kehabisan yang namanya energi. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita energinya tepat, lakukan hal yang tepat, di waktu yang tepat. Ini yang saya akan jelaskan nanti. Oke. Iya. Mungkin nanti detailnya boleh ikut acara Bumi langsung ya. Nah, kita masih ada 8 pertanyaan nih Pak Andreas. Iya, masih cukup waktu nggak? Masih ada waktu 5 menit untuk membahas. Boleh. Mungkin kita masih bisa dua pertanyaan lagi ya. Oke, boleh nih Bu. Kayaknya pada antusias nih soal apartemen. Iya. Iya. Ditanya nih Bu dari Pak Arif kita. Kalau untuk apartemen, apakah arah pintu yang dipakai itu pintu unit atau pintu lobi utama? Iya. Pertanyaan yang bagus Pak. Oke. Yang pertama adalah ukur facing bangunan apartemennya itu dulu. Ya. Jika Anda pilih unitnya ada kantong uangnya, seperti yang tadi kan rumusnya, itu juga bagus. Tapi itu hanya sampai 2023 ya Pak ya. Nanti kalau 2024 udah beda lagi gitu. Jelas? Jadi pintu unit. Satu lagi bro, satu lagi. Pintu dari teras, ya biasanya namanya pintu apa itu? Teras, balkon. Balkon nah, ya, balkon. Itu juga di apartemen adalah pintu keluar atau pintu samping. Itu juga boleh diperhatikan. Oh, jadi pintu balkon misalnya sama pintu tadi misalnya ada petirnya, ya di bagian itu ada petirnya, yang nggak usah dibuka-buka gitu loh. Istilahnya boleh dibersihkan, tapi tidak usah diaktifkan secara rutin gitu. Iya. Apalagi balkon kecil kayaknya jarang diaktifkan. Ya, kalau misalnya kantong uang tadi ya di Southwest misalnya punya Pak Andreas di Southwest, yang kantong uang 2 itu loh untuk aktivasi itu nggak ada pintunya, nggak ada apa-apanya. Cuman ada jendela, boleh nggak? Boleh. Jendelanya sering dibuka supaya energinya masuk. Sinya masuk, tidak basi, teraktivasi, terakumulasi, dan memberikan kebaikan untuk semuanya. Oke. Nah, kalau biasanya ini ada yang menarik juga nih pertanyaan. Pembuangan dari closet septic tank, pipa di bawah kamar tuh gimana? Energi bagus tuh. Kalau apartemen kan juga nyambung ya. Gimana? Atau rumah gitu loh biasanya. Nah, ini kelebihan dari bagaimana kita membeli landed house, landed property daripada high-rise building. Ya? Kita nggak bisa kalau mau renovasi, masa satu renovasi semuanya, gitu kan? Ya. Tapi gini Pak, satu apartemen, ya, itu sama. Kalau bagian utaranya depan, yaitu satu depan itu semua utara. Bagian belakangnya selatan, ya berarti selatan itu semua selatan. Gitu sama, aktivasinya juga sama. Sama ya. Jadi kalau tentang pembuangan, misalnya gini, saluran pembuangan kita nggak bisa pilih kan. Keuntungan dari orang membangun dari awal adalah kita bisa memetakan saluran septic tank di mana, kemudian toren air di mana. Saya punya klien hanya memindah toren air 1 meter langsung ramai.
Wah, luar biasa nih. Pendapatannya langsung 3 kali lipat. Cuman gara-gara toren air, berarti saya harus lihat toren air saya nih, kayaknya posisinya bener gak nih? Jadi, misalnya orang pindah tempat tidur ya, geser aja. Apa sih? Kok geser pindah tempat tidur 1 meter aja langsung bisa punya anak gitu kan? Wah. Nah, ini bukan magic, karena kita alignment dengan yang namanya energi bumi gitu loh. Selain itu juga saya suruh klien saya doa, terus juga konsultasi. Kenapa sih gitu kan? Ya mungkin gara-gara ini tinggalnya sama mertua gitu kan. Ada CCTV lagi, jadi nggak pernah berbuat kan. Bisa juga kan, nggak bisa punya anak gitu. Bercanda Pak. Kayaknya Bu Bella harus geser kamar lagi Bu, biar dapat punya anak lagi Bu Bella. Beli aja di Asia ya kan? Ya, oke. Kayaknya ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ada Bu Santi, apakah boleh pintu utama berhadapan langsung dengan pintu belakang? Karena kan kita suka lihat ada pintu pas buka, belakangnya pintu lagi gitu. Oh iya, itu secara rumah atau ruangan? Kayaknya rumah ini ceritanya, pintu utama, rumah. Nah, itu sebenarnya feng shui crab juga Pak, artinya gini, saya tidak langsung menjawab iya boleh atau enggak, karena gini, sebetulnya kalau dalam satu ruangan, itu kan energi cepet aja bablas gitu loh. Habis masuk keluar lagi belum sempat muter-muter beredar. Ya, seperti itu sih konsepnya, logis seperti itu. Nah, boleh nggak satu garis antara pintu masuk dengan pintu itu ya? Kan ada ruangan-ruangan nih, ya. Sebetulnya jika di tempat yang tepat nggak apa-apa. Tapi kalau tidak tepat, ya kita pilih tempat yang tepat gitu loh. Misalnya tadi kan rumus tempat energinya itu yang ada kantong uang, taruh aja di situ gitu misalnya. Tapi sekali lagi tidak boleh membongkar sembarangan gitu, apalagi pintu utama gitu. Saya kan bacakan sedikit ya Pak ya. Untuk orang-orang yang kuah 2 dan 8 itu kan tanah. Ya, saya ulas lagi. Itu lantainya 2, 7, 12, 17. Ya, kemudian yang kuah 3, 4 itu kan kayu. Konotasinya dengan kayu. Itu menempati lantai 1, 3, 6 gitu. 8, 11, 13 gitu. Kemudian kuah air itu kan 1. Menempati lantai 1, 4, 6, 9, 11, 14. Yang logam 6 dan 7 kuahnya. 6 dan 7 itu kuah logam. Ya, menempati lantai 4, 9, 14 dan seterusnya. Yang 9 itu api. Api ya menempati ruangan 2, 3, 7, 8, 12. Gitu. Gitu ya. Saya sebetulnya setelah saya hitung apartemen saya kuahnya benar. Lantainya benar, tapi kan itu hitungan lantai developer. Setelah dipotong-potong-potong jadi lari semua. Ya, masalahnya gini Pak, kalau orang jual rugi ya, itu karena kepepet BU biasanya kan gitu kan. Itu saatnya nggak tepat, nggak ngerti. Saya kadang suka gini, tahan dulu Pak, jangan dijual dulu. Ntar aja jualnya, ntar September gitu. Kadang orang tuh sembarangan gitu, nggak ngerti. Udah deh, pokoknya gue butuh duit. Gue butuh cairin deh, cepet deh, jual rugi juga nggak apa-apa gitu. Itu yang membuat orang akhirnya tidak bisa untung prosper dari properti yang dimiliki gitu loh. Selain pemilihannya juga salah ya, penempatannya salah, jualnya waktunya juga salah gitu. Iya, iya. Yang penting lokasi. Kalau kita udah lihat dari Asia, lokasinya ada danau besar, aliran Cinya luar biasa, depannya laut, belakangnya gunung kan? Itu pokok. Jadi Asia itu lokasi the best lah. Jangan lupa kalau mau beli properti harus yang baru. Nah, salah satunya Asia. Ya, dengan Plaza Montana, sama nanti di periode 9 ya Pak, kita nggak bisa mendapatkan lokasi terbaik, lokasi strategis. Karena apa? Semua di pinggiran Pak. Semua di pinggiran kan, lebih jauh lagi gitu loh. Nah ini kan di timur, nggak jauh, cuma setengah jam dari Kelapa Gading. Nggak sampai ya Bu ya? Iya, nggak sampai, 15-20 menit ya harusnya. 20 menit. Apalagi nanti kalau jalan tolnya udah jadi ya Pak, harusnya lebih cepat lagi. Lebih cepat. Saya seneng banget, misalnya adem gitu, tinggal di situ enak banget gitu, adem gitu. Iya.
Adem, Bu. Di sini emang adem. Jangan lupa juga kalau mau beli properti ya cari agent yang terpercaya ya. Kebetulan saya dari Lewet Harapan Indah bisa bantu lah gitu ya. Dan pasti setelah beli properti ingin tahu gimana, jangan sampai salah feng shui-nya, kita mau renov mau apa atau mau milih supaya dapat yang the best property. Nah, hubungi Ibu cantik kita, Ibu Mei Yin ya. Tapi nomornya udah di chat belum? Jadi mereka biar tahu gitu. Iya. Iya. Boleh 08 nomornya. Diketik aja, Bu. Diketik di chat. Oke, saya ketik aja. Berapa? 08? Ingat, wall berapa? Bentar. Nah, mungkin sambil Bu Mei ini boleh minta kesediaan para attendance yang masih nonton untuk kepuasan acara ini supaya nanti feedbacknya Asia bisa bikin acara yang lebih baik. Ya. Ini nomor telepon 08 11. Iya, silakan. 2886 168. Tolong bantu ketik ya, Pak ya. 08 11 2886 2886 168. 168. Ya. Silakan buat yang mau daftar untuk 17 Agustus itu ada spectacular event gitu loh. Jadi kita akan benar-benar membedah apa yang terjadi 20 tahun ke depan. Kita harus prepare dari sekarang. Iya, luar biasa. Saya kayaknya tertarik nih. Segera dicatat. Segera dicatat, pollingnya diisi. Kebetulan waktu kita juga sudah mau habis. Mungkin saya boleh minta closing statement dari Bu Mei. Mungkin ada sedikit pesan, Bu, buat penonton kita siang hari ini. Apa nih pesan-pesannya? Oke, ya pesan-pesannya secara luar biasa aja ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai pengalaman yang berbeda di dalam kehidupan ini, ya. Tapi satu hal adalah kita mempunyai energi yang bisa kita manage, ya. Selain kita merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita bisa juga memaksimalkan potensi yang kita punya, dan kita bisa melakukan yang terbaik dimanapun kita berada, ya, menggunakan feng shui yang tepat, energi yang terbaik, ya. Sukses untuk kita semua. Salam bahagia, salam sehat, tetap optimis dan semangat hidup yang lebih baik. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih.